Siang itu panas menyengat seperti biasa di kawasan Tanah Abang. Suara klakson, teriakan pedagang, dan aroma jalanan bercampur menjadi satu kesatuan yang khas. Di tengah hiruk pikuk pasar itu, melangkahlah seorang pemuda berbadan kekar, bertato di leher dan lengan, mengenakan kaos oblong kusam dengan celana jeans robek. Namanya Robi, preman muda yang baru 2 tahun naik daun, tapi sudah membuat puluhan pedagang ketakutan hanya dengan lirikan matanya. Robi bukan preman biasa, ia haus kuasa, haus rasa ditakuti. Tak cukup hanya dengan memalak, ia kerap mempermalukan pedagang yang tak mau bayar uang keamanan. Dalam pikirannya, kawasan Tanah Abang ini adalah miliknya. Siapapun yang dagang di situ, wajib setor. Tak ada negosiasi, tak ada belas kasihan. Bahkan anak kecil penjual tisu pun pernah dijambak karena tak menyetor recehannya. Hari itu, langkah Robi menuju pojokan gang kecil dekat stasiun. Di sana berdiri gerobak sederhana yang sudah 2 minggu terakhir menarik perhatiannya. Kerak telur, aroma gosongnya menggiurkan, tapi Robi tak tertarik makan. Ia lebih tertarik pada kaleng uang kecil yang mulai penuh di atas etalase. Lama-lama laris juga nih si tua bangka, gumam Robi, bibirnya menyeringai sinis. Pak Darto, pria tua yang menjaga gerobak itu, menyambut kedatangan Robi dengan senyum tenang. Wajahnya keriput, rambutnya memutih, dan tatapannya seperti orang yang tak pernah takut akan apapun. "Mau makan, nak?" tanyanya pelan, tapi Robi malah mendengus. "Gue mau makan, makan duit lo," seru Robi sambil menepuk kaleng receh di gerobak. "Mulai besok, setor tiap pagi. Gue capek lihat lo enak-enakan dagang tanpa izin gue." Beberapa pedagang lain melihat kejadian itu dari kejauhan, tapi tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu, Robi bisa membabi buta kalau dikerasi. Pak Darto masih diam, hanya mengelap wajahnya dengan handuk kecil. Lalu dengan suara lirih, ia menjawab, "Maaf, saya hanya cari makan, bukan cari masalah." Kata-kata itu bukannya meredakan emosi Robi, malah makin menyulutnya. "Lo ngelawan, bangke." Robi menendang gerobak Pak Darto hingga nyaris terguling. Kerak telur yang sedang dimasak jatuh berantakan. Kaleng uang receh terguling, isinya berserakan di tanah. Tapi yang aneh, Pak Darto masih tak bereaksi. Ia hanya memungut satu demi satu uang recehnya dengan tenang, seperti sedang merangkai kesabaran yang hampir habis. Sebelum pergi, Robi menunduk dan meludah ke tanah. "Ingat ya, mulai besok, lo bukan cuma bayar uang keamanan. Lo bayar juga karena lo udah berani ngelawan gue." Ia pun berjalan pergi, meninggalkan kerusakan dan tatapan hening Pak Darto. Tapi di balik mata tua itu, ada sesuatu yang mulai menyala, sesuatu yang sudah lama terkubur, naluri bertarung seorang pembunuh lama. Pak Darto menatap langit sesaat. Ia menarik napas dalam-dalam. Di balik kelembutannya, ada bisikan masa lalu yang kembali mengetuk. "Sudah lama aku diam," gumamnya pelan. Tapi kalau sampai batas kesabaran ini dilampaui, Robi akan tahu, bahwa kerak telur ini pernah dibuat oleh tangan yang pernah menghabisi 7 nyawa dalam 1 malam. Pagi harinya, aroma arang mulai meruap lagi di pojokan gang kecil itu. Pak Darto kembali membuka lapaknya seperti biasa, seolah kejadian kemarin tak pernah terjadi. Ia menyusun ulang gerobaknya yang sempat rusak, memaku kembali papan yang lepas, dan menyikat bekas kerak telur gosong di lantai trotoar. Beberapa pedagang yang lewat hanya melirik dengan tatapan iba, tapi tetap tak ada yang berani mendekat. Nama Robi terlalu menyeramkan untuk dilawan, bahkan oleh suara hati mereka yang menjerit ingin membantu. Sementara itu, di dalam hati Pak Darto, badai mulai menggulung. Sudah lebih dari 20 tahun ia menyingkir dari dunia kelam, mengubur masa lalunya di balik asap kerak telur dan senyum tua yang menenangkan. Tapi penghinaan kemarin mengusik sisi lain dalam dirinya, sisi gelap yang ia coba jinakkan dengan kesabaran, dengan doa-doa yang tak pernah berhenti dilantunkan di dalam hati. Seorang bocah kecil, Aldi, yang sering membantu membawakan air untuk para pedagang, memberanikan diri menghampiri. "Pak, gerobaknya kemarin ditendang ya." "Robi jahat banget." Pak Darto tersenyum kecil, meski wajahnya menyimpan luka yang tak terlihat. "Tak apa, nak, hidup memang kadang harus diremukkan dulu sebelum kita bisa berdiri lebih kuat." Jawaban itu tak dimengerti Aldi, tapi anak itu merasa ada sesuatu yang aneh dari cara Pak Darto memegang spatula. Tegas, tegang, seperti bukan tangan seorang kakek penjual kerak telur. Saat malam mulai turun, Pak Darto tak langsung pulang seperti biasanya.
Ia menutup lapak lebih awal, lalu berjalan ke sebuah bangunan kosong di ujung gang, bekas gudang tua yang tak pernah dipakai. Di sana, ia melepas jaket lusuhnya dan berdiri tegap. Lalu tanpa aba-aba, ia mulai bergerak, memukul udara, menendang bayangan, memutar tubuh dengan presisi mematikan. Gerakannya tidak seperti orang tua. Gerakan itu cepat, presisi, dan mematikan. Tangannya membentuk jurus silat aliran keras, matanya kosong, tapi penuh amarah terpendam. Dari kejauhan, Aldi yang penasaran membuntuti diam-diam. Bocah itu terperangah. Ia melihat Pak Darto meninju balok kayu tua hingga pecah. Astaga, Pak Darto kayak ninja, bisiknya sendiri. Tapi bocah itu tak tahu bahwa yang ia saksikan bukan sekadar atraksi, itu adalah ritual pemanggilan jiwa lama. Jiwa yang pernah dijuluki tangan neraka oleh para napi di Nusa Kambangan. Gerakan itu tiba-tiba berhenti. Pak Darto menarik napas dalam-dalam, keringat menetes dari keningnya yang penuh kerut. Sudah lama aku tidak menyentuh jurus ini, tapi kalau anak itu nekat melangkahi batas lagi, aku akan tunjukkan bahwa usia bukan alasan untuk diremehkan. Ia bicara pada dirinya sendiri, suaranya dalam dan menggetarkan dinding kosong di sekelilingnya. Malam makin larut, Aldi lari ketakutan kembali ke rumah, membawa rahasia yang terlalu besar untuk dicerna anak seusianya. Sementara itu, Pak Darto kembali ke lapaknya, tidur bersandar di gerobaknya dengan tangan beralas bantal kecil. Di balik kesunyian malam, satu hal menjadi jelas, hari-hari damai di Tanah Abang akan segera berakhir. Dan Robi, tanpa sadar, telah membangunkan seekor harimau yang tertidur. Siang itu matahari menggantung tinggi, panasnya membakar trotoar seperti ingin menguji kesabaran manusia. Tanah Abang kembali sibuk seperti biasa, namun ketegangan terasa mengendap di udara. Pedagang-pedagang kecil menatap dengan gelisah ke arah gerobak kerak telur di pojokan gang. Semua tahu, hari ini adalah hari yang dijanjikan Robi untuk kembali, dan tak seorang pun berani mencegahnya. Pak Darto berdiri di balik gerobaknya seperti biasa, memasak kerak telur dengan tenang. Tapi matanya tidak seperti kemarin. Sorotnya tajam, penuh perhitungan. Ia tahu Robi akan datang, dan ia tidak akan diam seperti kemarin. Di balik gerobak itu, dalam laci tersembunyi, ada seutas tali kecil yang dulu pernah menjadi senjatanya saat menghabisi para preman di lorong gelap penjara Nusa Kambangan. Tepat pukul 12 siang, Robi muncul. Dengan langkah santai namun menantang, ia membawa dua anak buah barunya, Benny dan Daus, dua preman bayaran dari Pasar Baru. Wajah mereka sombong, tawa mereka lantang, dan tatapan mereka liar, mencari mangsa. Robi mendekati Pak Darto sambil mengunyah permen karet. "Gimana, Kek, udah siap bayar uang keamanan lo? Atau lo mau gerobak lo gue bakar hari ini juga?" Kerumunan mulai terbentuk diam-diam. Para pedagang, pembeli, dan tukang parkir menghentikan aktivitasnya. Mereka menatap ke arah pojokan itu, menanti sesuatu yang tak terelakkan. Pak Darto menatap Robi, matanya tak berkedip. Ia tak menjawab, hanya menaburkan ebi ke atas kerak telur yang hampir matang, lalu mengangkatnya dan menyajikannya di piring kecil plastik. "Makan dulu, setelah itu, baru kita bicara," katanya datar. Robi tertawa keras, menamparkan piring itu hingga jatuh ke tanah. "Gue gak butuh kerak telur lo. Gue butuh duit lo, Nerti. Atau gue kasih lo pelajaran biar lo gak sok jagoan di sini." Anak buahnya mulai mendekat, mengepalkan tangan, siap menyerang. Tapi tiba-tiba, Pak Darto bergerak cepat. Tangannya meraih spatula panas dari wajan, dan dalam satu gerakan, ia mengayunkannya ke arah leher Benny, bukan untuk melukai, tapi cukup untuk membuatnya terkejut dan mundur dengan ketakutan. "Langkah selanjutnya, aku gak janji masih sebatas peringatan," ucap Pak Darto dengan suara rendah, nyaris berbisik, tapi cukup membuat semua orang menggigil. Robi terdiam. Untuk pertama kalinya, matanya menangkap sesuatu yang berbeda dari pria tua itu. Ada ketenangan yang menakutkan. Seperti seekor ular yang sedang menggulung tubuh mangsanya sebelum menerkam dengan gigitan mematikan. "Lo, siapa sebenarnya?" gumam Robi, kali ini nadanya tidak lagi sombong. Pak Darto menatapnya tajam. "Aku cuma penjual kerak telur, yang kebetulan pernah membunuh 7 orang dalam satu malam tanpa suara." Ucapan itu membungkam seluruh pasar. Beberapa orang yang mendengarnya langsung pucat. Robi melangkah mundur, ragu, tapi egonya terlalu besar untuk mengakui rasa takut yang perlahan menyelinap ke dadanya. Pak Darto kembali berdiri tenang di balik gerobaknya,
mengambil adonan baru, seolah kejadian barusan tak lebih dari angin lewat. Tapi satu hal kini pasti, di mata orang-orang Tanah Abang, Pak Darto bukan lagi sekadar penjual kerak telur. Ia adalah misteri yang menyimpan kegelapan, dan Robby baru saja menyalakan api yang tak bisa ia padamkan. Sejak kejadian di siang bolong itu, suasana Tanah Abang berubah drastis. Robby yang biasanya keliling dengan gaya garang, kini jarang terlihat. Para pedagang yang dulu takut padanya mulai berbicara lirih tentang keberanian Pak Darto. Cerita tentang 7 mayat tanpa suara menyebar cepat, seperti angin membawa rahasia yang selama ini tertidur. Nama Pak Darto perlahan berubah dari sekadar penjual kerak telur menjadi legenda hidup yang menggetarkan. Di markas kecilnya, Robby duduk gelisah sambil memukul meja kayu lapuk. Daus dan Benny, anak buahnya, juga tampak bingung. "Gue gak ngerti, Bang, tuh orang tua siapa sih sebenarnya?" tanya Daus. Robby menggeleng pelan, tapi matanya menyimpan kebingungan dan amarah yang belum padam. "Ada yang gak beres, gerakan dia kemarin, cepet banget. Gue kayak ngelihat bekas napi kelas berat." Diam-diam, Robby menghubungi seorang kenalan lamanya, Ucok, mantan narapidana yang pernah mendekam di Nusa Kambangan belasan tahun lalu. Lewat telepon yang penuh bisik-bisik, Robby menceritakan ciri-ciri Pak Darto. Ucok sempat terdiam lama, lalu menjawab dengan suara berat, "Kalau itu benar dia, berarti lo lagi gangguin tangan neraka. Satu dari sedikit orang yang bisa keluar dari Nusa Kambangan bukan karena bebas, tapi karena dibuang. Terlalu bahaya buat ditahan." Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Robby. Ia bukan orang yang gampang takut, tapi informasi itu menghantam egonya. Ia merasa telah menyulut api yang salah. Namun, harga dirinya sebagai preman Tanah Abang tak bisa membiarkan dirinya mundur begitu saja. "Gue gak peduli siapa dia, tua tetap tua. Kita lawan pakai cara kita," desisnya dengan suara pelan namun penuh dendam. Di sisi lain, Pak Darto duduk di musola kecil dekat pasar, membaca Al-Quran dengan tenang. Namun, di balik bacaan itu, pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu, Robby belum selesai. Naluri tuanya, yang telah terasa dari puluhan pertarungan hidup dan mati di dalam penjara, merasakan bahaya yang mendekat. Tapi kali ini ia tak akan lari. Ia telah bersumpah untuk tak menumpahkan darah lagi, kecuali jika dipaksa. Beberapa pedagang mulai menghampiri Pak Darto secara diam-diam, menawarkan perlindungan atau bantuan. Tapi ia hanya menggeleng dan berkata, "Saya bukan pahlawan. Saya cuma orang yang lelah hidup dalam kekerasan. Tapi kalau harus memilih antara diam dan melawan, saya akan berdiri di atas yang benar." Ucapannya menyentuh banyak hati, dan tanpa ia sadari, kehadirannya telah membangkitkan harapan di antara mereka yang selama ini terjajah ketakutan. Namun malam itu, bayangan hitam menyelinap di gang sempit pasar. 3 pria bertudung mendekati gerobak Pak Darto yang kosong. Mereka membawa bensin dan korek api. Salah satu dari mereka tersenyum licik. "Kita lihat besok, masih ada kerak telur apa cuma abu," bisik salah satunya. Mereka tak tahu, dari balik kegelapan, sepasang mata tua telah mengamati mereka sejak awal. Dan esok pagi, mereka akan belajar bahwa menyentuh milik tangan neraka bukan hanya kesalahan, tapi kutukan. Langit malam menggelap sempurna saat 3 bayangan hitam mulai menuang bensin ke atas gerobak Pak Darto. Mereka bergerak cepat, seperti pencuri, namun tak sadar bahwa mereka sedang masuk ke sarang harimau. Korek api telah menyala di tangan salah satu dari mereka, siap dilempar ke arah gerobak. Tapi sebelum api menyentuh tanah, sebuah suara keras menghentikan mereka. "Jangan teruskan kalau masih ingin melihat matahari esok hari." Suara itu dingin, tapi mengandung tekanan tak terlihat yang menghantam seperti palu. Ketiganya langsung menoleh. Dari balik gelap, Pak Darto muncul perlahan. Wajahnya tidak marah, tapi sorot matanya cukup untuk membuat nyali mereka menciut seketika. "Siapa lu? Hah, mau jadi pahlawan? Terlambat, Kek!" teriak salah satu dari mereka, mencoba menutupi ketakutannya dengan gertakan. Namun detik berikutnya, tubuhnya sudah terhempas ke tembok. Dalam satu gerakan cepat, Pak Darto menendang tulang keringnya, membuat pria itu jatuh meringis sambil menggigit lidah sendiri. 2 sisanya langsung berusaha menyerang bersamaan, satu dari kanan, satu dari belakang. Tapi Pak Darto sudah hidup dalam dunia seperti itu. Ia memutar badan, mengunci pergelangan tangan penyerang pertama dan membantingnya ke tanah. Lalu, dengan sapuan kaki yang nyaris tak terlihat, ia menjatuhkan penyerang terakhir.
Mereka semua mengerang kesakitan, tidak percaya pria setua itu bisa secepat kilat. Pak Darto berjongkok di depan salah satu dari mereka. Kalian tidak tahu, berapa banyak orang yang kubuat cacat dengan tangan ini. Aku sudah berhenti jadi pembunuh. Tapi kalau kalian paksa, aku tak keberatan jadi iblis untuk sekali lagi. Ucapan itu seperti palu godam yang menghancurkan harga diri mereka. Mereka merangkak mundur, meninggalkan tempat itu dengan napas tersengal dan wajah ketakutan. Keesokan harinya, gerobak Pak Darto tetap berdiri di tempat biasa. Tapi kali ini, para pedagang berkumpul di sekitarnya. Mereka datang membawa teh, makanan, dan bahkan menyumbang uang untuk memperbaiki roda gerobak yang rusak. Aldi, si bocah kecil, menatap Pak Darto dengan mata bersinar. Pak Darto, Bapak kayak jagoan beneran. Pak Darto hanya tersenyum kecil. Jagoan itu yang bisa melindungi tanpa menyakiti. Tapi kalau tak ada pilihan lain, jangan pernah ragu. Kata-katanya terdengar seperti nasihat dari seorang guru tua, dan semua yang hadir mencatatnya dalam hati. Perlahan, simpati berubah menjadi hormat. Tak hanya sebagai penjual kerak telur, tapi sebagai penjaga diam-diam Tanah Abang. Namun di kejauhan, dari sebuah mobil hitam dengan kaca gelap, Robi menyaksikan semuanya dengan rahang mengeras. Ia melihat 3 anak buahnya kembali dengan tubuh luka-luka. Amarahnya mendidih. Gue bakal bikin dia nyesel pernah ngelawan gue, gumamnya pelan. Hari pembalasan akan datang, dan ia bersumpah, kali ini bukan dengan preman rendahan, tapi dengan seseorang dari masa lalu Pak Darto sendiri. Hujan mengguyur Tanah Abang sore itu, seakan langit pun ingin memperingatkan akan datangnya badai yang lebih dahsyat. Gerobak Pak Darto tetap berdiri di tempatnya, mengepul dengan aroma wangi kerak telur yang khas. Namun, suasana terasa lain. Mata para pedagang menatap ke arah jalan raya, di mana sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Dari dalamnya keluar seorang pria tinggi besar, berkepala pelontos dengan luka lama di pipi kanan, luka yang tak mungkin dilupakan Pak Darto. Namanya adalah Suganda, mantan algojo bayaran di Nusa Kambangan. Ia dulu satu sel dengan Pak Darto, namun berbeda prinsip. Jika Darto berhenti membunuh karena sadar, Suganda tetap hidup dalam gelap, menjual kematian kepada siapa saja yang membayar mahal. Kini, Robi telah membayar mahal untuk memanggil kembali iblis itu, bukan hanya untuk menghancurkan gerobak, tapi untuk menghancurkan legenda Pak Darto. Pak Darto melihat sosok itu dari jauh. Matanya menyipit, mengenali langkah berat dan aroma darah yang tak pernah bisa dihapus oleh hujan atau waktu. Ia menurunkan spatulanya perlahan, menyuruh Aldi pulang lebih cepat hari ini. Hatinya tahu, pertempuran kali ini bukan lagi soal preman pasar, ini soal masa lalu yang datang menagih janji yang belum tuntas. Suganda mendekat sambil tersenyum sinis. Ternyata lo masih hidup, Dar. Gue pikir lo udah mati dimakan umur. Suaranya berat, dingin seperti malam yang tak berbintang. Pak Darto menatapnya tenang. Gue gak mati, karena Tuhan tahu, masih banyak iblis yang harus gue tundukkan. Kalimat itu menghantam seperti pukulan pertama dalam duel lama yang belum selesai. Kerumunan mulai terbentuk, lagi-lagi pasar menjadi panggung. Tapi tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu ini bukan pertarungan biasa. Suganda membuka jaketnya, menunjukkan rantai kecil yang melilit pinggangnya. Gue disuruh Robi, tapi gue gak datang cuma buat duit. Gue juga punya utang pribadi ke lo, Dar. Ingat waktu lo bikin satu-satunya luka ini, katanya sambil menunjuk pipinya. Pak Darto berdiri, tubuh tuanya tegak seperti pohon tua yang tak bisa dirobohkan angin. Gue gak pernah nyari masalah, Gun. Tapi kalau lo maksa, gue akan selesaikan hari ini. Di sini, di depan semua orang, supaya yang lain belajar, jangan pernah ganggu orang yang cuma pengen hidup tenang. Ucapannya seperti dentang lonceng kematian, menggema di tengah suara hujan. Suganda tertawa, keras dan sinis. Lo pikir lo masih bisa berdiri setelah ini? Ia bersiap menyerang, tapi Pak Darto sudah melemparkan tutup wajan panas ke arahnya. Suganda menangkis, namun lengannya terbakar panas. Semua orang terkejut melihat kecepatan dan akurasi dari lelaki tua itu. Suganda melangkah mundur, tidak karena takut, tapi karena sadar, ini tidak akan semudah yang Robi bayangkan. Pertarungan belum benar-benar dimulai, namun aura kematian sudah menggantung di udara. Pasar Tanah Abang terdiam, dan di antara suara hujan, hanya satu hal yang terdengar jelas, detak jantung semua orang yang menyaksikan, dan suara langkah kaki 2 orang mantan penghuni neraka dunia,
yang akan saling menuntaskan sejarah berdarah mereka. Hujan belum juga reda saat Suganda dan Pak Darto berdiri berhadapan di tengah pasar yang basah. Tanah becek dan genangan air tak mengurangi ketegangan yang menggantung di udara. Orang-orang berkerumun dari kejauhan, menahan napas, menyaksikan dua sosok yang seperti keluar dari cerita kelam penjara, kini akan saling menghabisi. Tak ada lagi suara obrolan pasar, hanya gemuruh petir yang menyelingi ketegangan. Suganda bergerak lebih dulu, rantainya melayang dengan cepat ke arah kepala Pak Darto. Tapi lelaki tua itu menghindar dengan gerakan minim, membiarkan rantai meleset lalu menarik tangan Suganda, memanfaatkannya untuk menjatuhkan tubuh besar itu ke tanah. Semua orang terkejut, kecepatan dan presisi Pak Darto tak masuk akal untuk seseorang seusianya. Namun Suganda bukan lawan sembarangan. Ia berguling cepat dan kembali berdiri, senyum puas menghiasi wajah kejamnya. Masih licin juga lo, Dar. Tapi hari ini lo gak bakal lolos, teriak Suganda sambil mencambukkan rantainya. Kali ini Pak Darto menerima cambukan itu dengan lengan kirinya, lalu menguncinya di sela siku. Dengan gerakan memutar, ia memelintir rantai dan menarik Suganda ke arahnya, lalu meninju perutnya keras-keras. Suganda terdorong mundur, terbatuk darah, namun tetap tertawa kecil. Gue kangen rasa ini. Pertarungan berlangsung brutal, setiap serangan memiliki niat membunuh. Suganda mengayunkan rantai seperti cambuk neraka, sementara Pak Darto mengandalkan refleks, teknik, dan kekuatan yang terkumpul dari puluhan tahun hidup di ujung maut. Kedua tubuh itu penuh luka, darah bercampur hujan membasahi tanah, namun tak satu pun dari mereka ingin mundur. Ini bukan sekadar duel, ini pelunasan dendam masa lalu yang sudah menunggu terlalu lama. Dari kejauhan, Robi menyaksikan semua itu dengan wajah tegang. Ia tidak menyangka Suganda akan mendapatkan perlawanan sengit. Kenapa si tua bangka itu masih bisa berdiri? Gumamnya geram. Ia mulai merasa bahwa kali ini, ia telah memanggil badai yang justru bisa menenggelamkan dirinya sendiri. Tapi egonya masih menolak menerima kenyataan bahwa kekuasaan preman Tanah Abang bisa runtuh oleh satu gerobak kerak telur. Dalam satu momen menentukan, Suganda melompat dan menebaskan rantainya ke arah leher Pak Darto. Tapi sang mantan napi legendaris menangkap ujung rantai itu dengan tangan kosong, lalu memutar tubuh Suganda dan menghempaskannya ke tumpukan karung beras. Suara tubuh besar menghantam keras membuat semua orang tercekat. Suganda mengerang, tak bisa bangkit. Lo kalah, Gun, cukup, kata Pak Darto pelan, namun tegas. Suganda, dengan sisa tenaga, menatap Pak Darto. Tatapannya bukan lagi penuh dendam, tapi seakan menyadari bahwa pria tua ini telah tumbuh lebih kuat, bukan karena otot, tapi karena jiwa yang telah meninggalkan kegelapan. Gue kalah, Dar, tapi Robi, dia nggak bakal berhenti, bisiknya sebelum pingsan. Para pedagang bersorak perlahan, namun hormat. Mereka tak melihat pertarungan berdarah, mereka menyaksikan keadilan turun dari langit. Pak Darto berdiri lelah, tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap menatap ke arah mobil hitam tempat Robi bersembunyi. Ia tahu ini belum akhir, tapi ia juga tahu, Tanah Abang tak akan pernah sama lagi. Hari itu, satu pesan tersebar ke seluruh penjuru pasar, jangan pernah anggap remeh penjual kerak telur. Karena di balik wajan panas, ada tangan yang pernah menyambut maut, dan kembali hidup untuk menebus dosa. Setelah duel maut itu, suasana Tanah Abang berubah drastis. Para pedagang kini memandang Pak Darto bukan lagi sebagai penjual kerak telur, melainkan sebagai penjaga tak resmi pasar yang berani berdiri melawan kezaliman. Namun di balik keheningan yang menggantung, Robi justru sedang mengamuk di markasnya. Suganda, senjata pamungkasnya, telah tumbang. Bukan oleh polisi, bukan oleh gerombolan saingan, tapi oleh seorang lelaki tua yang seharusnya sudah dilupakan sejarah. Gue udah cukup sabar, teriak Robi, membanting meja hingga pecah. Anak buahnya hanya bisa menunduk. Mulai sekarang, kita habisi semua yang sok berani di Tanah Abang. Bakar lapak, intimidasi pedagang, dan singkirkan anak kecil yang suka ikut-ikutan jualan sama si tua bangka itu. Kalimat terakhir itu mengejutkan semua orang. Robi sudah kehilangan akal sehat. Aldi, bocah polos yang selama ini membantu Pak Darto, kini masuk dalam daftar korban. Sementara itu, Pak Darto sedang duduk di dalam warung kecil, membalut luka-lukanya sendiri. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena firasat buruk yang menghantam keras di dada. Ia tahu Robi tidak akan berhenti, dan kini ia khawatir bukan untuk dirinya, tapi untuk Aldi.
Bocah itu sudah seperti cucunya sendiri, satu-satunya makhluk polos yang membuatnya merasa punya tujuan hidup lagi. Keesokan harinya, kejadian tak terduga pun terjadi. Gerobak milik pedagang sayur dibakar. Lapak kopi yang biasa dipakai kumpul para tukang parkir dirusak. Suasana pasar menjadi tegang dan penuh teror. Semua orang mulai merasa takut. Tapi yang paling membuat Pak Darto geram adalah saat ia melihat topi lusuh milik Aldi tergeletak di bawah gerobaknya, penuh bercak darah. "Aldi!" teriak Pak Darto sekuat tenaga, matanya memerah. Ia berlari menyusuri pasar, bertanya pada semua orang. Tak ada yang tahu pasti kemana bocah itu dibawa. Tapi bisik-bisik menyebutkan sebuah gudang kosong dekat rel kereta api. Gudang itu dikenal sebagai tempat Robi menyiksa musuh-musuhnya secara diam-diam. Jantung Pak Darto berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena amarahnya sudah mencapai titik didih. Ia berjalan cepat ke arah gudang itu, membawa rantai besi bekas penutup gerobaknya. Setiap langkahnya seperti dentang lonceng kematian. Bayangan masa lalu kembali berputar di benaknya, saat ia dulu menyelamatkan seorang napi muda dari penyiksaan, saat ia dulu hampir membunuh karena kehilangan kendali, dan kini, ia dihadapkan pada ujian yang sama. Tapi kali ini, bukan di dalam penjara, melainkan di dunia nyata yang jauh lebih kejam. Sesampainya di depan gudang, ia mendengar suara tangisan kecil. Itu Aldi. Diikuti suara tawa kasar para preman yang mengepung anak itu. "Enak ya, jadi murid si jagoan tua itu. Tapi kita lihat, seberapa kuat lo tanpa dia." Mereka belum sadar bahwa neraka sedang berdiri di balik pintu. Dengan satu tendangan keras, Pak Darto menjebol pintu dan berteriak, "Lepaskan dia, atau tak satu pun dari kalian keluar hidup-hidup." Di dalam gudang itu, tak hanya nyawa yang akan diuji, tapi juga harga diri, keberanian, dan apakah seorang pria yang telah bertobat bisa kembali menanggung beban darah demi menyelamatkan yang tak berdosa. Karena kali ini, bukan hanya dendam yang membakar hati Pak Darto, tapi cinta, dan tekad untuk tidak kehilangan satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Dan disinilah, semua akan berubah. Untuk selamanya, gudang tua itu menjadi saksi bisu ketika amarah Pak Darto meledak bagai topan menggulung badai. Begitu pintu jebol, 5 preman yang mengepung Aldi kontan terkejut. Wajah mereka pucat, tak percaya lelaki tua yang mereka remehkan kini berdiri seperti harimau terluka, dengan rantai besi berlumur karat tergenggam erat di tangannya. "Lepaskan bocah itu, atau kalian kubenamkan ke neraka sebelum waktunya," desis Pak Darto, suaranya dalam dan tajam. Salah satu preman, dengan nekat, mengayunkan kayu balok ke arah kepala Pak Darto. Tapi gerakan itu seperti lambat bagi sang mantan napi. Dengan sekali gerakan cepat, rantai besi menghantam tangan si preman, membuatnya menjerit kesakitan. 2 lainnya langsung menyerang dari kanan dan kiri, namun Darto berputar cepat, tubuh renta itu bergerak seperti petarung profesional, mematahkan hidung yang satu dan menendang lutut satunya lagi hingga roboh. Aldi menangis di sudut, tubuhnya penuh luka memar, bibirnya pecah. "Pak, tolong," lirihnya. Hati Pak Darto tercabik, ia ingin segera memeluk bocah itu, tapi 2 preman lagi masih mencoba melawan. Mereka mengeluarkan pisau lipat, mengira bisa mengakhiri semuanya dengan cepat. Namun mereka lupa, Pak Darto bukan orang biasa. Ia adalah mantan eksekutor di Nusa Kambangan, dunia di mana pisau adalah bahasa sehari-hari. Salah satu preman menusuk ke arah perutnya. Tapi Darto menahan pergelangan tangan itu, lalu membenturkannya ke dinding hingga pisau terlepas. Preman terakhir mencoba melarikan diri, tapi rantai besi melayang dan melilit kakinya, menariknya jatuh hingga kepalanya menghantam lantai. Dalam waktu 5 menit, semua tubuh preman itu tergeletak tak berdaya, mengerang kesakitan. Gudang itu kini menjadi ladang sunyi yang penuh darah dan rintihan. Pak Darto berlari ke Aldi, memeluk bocah itu dengan gemetar. "Maafkan aku, nak, aku terlambat," bisiknya, menahan tangis. Aldi menggeleng lemah. "Aku tahu Bapak pasti datang," ucapan itu bagai sembilu bagi Darto. Dalam hidup yang penuh darah dan penyesalan, Aldi adalah satu-satunya makhluk yang memberinya alasan untuk terus hidup. Ia tak akan membiarkan siapapun merenggut bocah itu darinya. Tiba-tiba suara tepuk tangan terdengar dari balik kegelapan. Robi muncul, berdiri di ambang pintu dengan senyum miring di wajahnya. "Hebat juga lo, Dar. Gue harus akui, lo emang bukan kaleng-kaleng. Tapi lo juga udah terlalu tua. Gue nggak datang buat nonton, gue datang buat ngubur masa lalu lo, malam ini." Ia membuka jaketnya, memperlihatkan pistol di pinggangnya.
Para preman yang tersisa mulai bangkit perlahan, bersiap untuk aksi terakhir. Pak Darto berdiri, mendorong Aldi ke belakangnya. Tatapannya tak gentar, meski peluru bisa menembus tubuhnya kapan saja. Kalau lo pikir gue akan menyerah malam ini, lo salah besar. Gue nggak lagi bertarung buat diri gue, Robby. Gue bertarung buat bocah ini, buat Tanah Abang, buat semua orang yang udah lo tindas. Suasana semakin mencekam, udara terasa berat, seperti bumi pun menahan napas menunggu letusan terakhir. Pertarungan terakhir telah tiba, dan malam ini, hanya satu yang akan keluar berdiri. Lampu gudang yang redup semakin menyinari wajah-wajah tegang. Robby berdiri dengan tangan terlipat, senyumnya masih terukir licik, sementara Pak Darto tetap tegap dengan wajah penuh tekad. Aldi terdiam, duduk di belakang Pak Darto, terpojok di antara reruntuhan kayu dan kain bekas. Di luar hujan masih deras mengguyur, namun itu tak mampu menghapus ketegangan yang menggantung. Semua yang ada di dalam gudang itu tahu, satu langkah salah bisa berujung pada akhir segalanya. Robby mengeluarkan pistolnya, memutarnya dengan santai di tangannya. Lo pikir lo bisa ngalahin gue? Katanya dengan suara penuh kepercayaan diri. Lo cuma lelaki tua yang hidup di bayang-bayang masa lalu. Semua orang di sini tahu, kekuatan, uang, dan ketakutan, itu yang punya kuasa. Suaranya semakin tinggi, namun Pak Darto hanya menghela napas, matanya menatap tajam. Lo benar, Robby. Lo punya uang, punya kekuatan, tapi lo nggak punya hati. Ucapan itu meluncur keluar seperti peluru, menusuk jantung Robby yang penuh dengan kesombongan. Seiring Robby mendekatkan pistolnya, Pak Darto merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar takut. Itu adalah kebebasan. Ia sudah meninggalkan masa lalu yang kelam, memutuskan untuk melindungi yang lemah, meski harga yang harus dibayar mahal. Lo nggak akan bisa beli hati orang, Robby. Uang lo bisa bikin orang ketakutan, tapi nggak bisa bikin mereka menghargai lo. Kata-kata itu keluar dengan keteguhan, mengalir ke seluruh penjuru gudang. Robby tiba-tiba melemparkan pistolnya ke lantai dengan keras. Lo pikir lo bisa mengubah dunia ini? Katanya sambil tertawa pahit. Lo udah terlalu tua untuk mengubah apapun. Dunia ini nggak ada tempat buat orang kayak lo, Dar. Langkah kaki Robby semakin mendekat, namun tak ada tanda ketakutan sedikit pun di wajah Pak Darto. Justru, wajah itu memancarkan rasa damai yang hanya dimiliki orang yang sudah menerima kenyataan hidup dengan segala kekurangan dan keberanian. Dengan satu gerakan cepat, Pak Darto melompat ke depan, menangkis serangan Robby yang mencoba menusuknya dengan pisau kecil. Gerakannya begitu cepat, melebihi yang diharapkan oleh semua orang yang ada di sana. Rantai besi yang ada di tangannya diputar dengan kuat, melilit pergelangan Robby, dan dalam sekejap, Robby tersungkur ke tanah. Pistolnya terlempar jauh, dan tubuh besar itu terjatuh dengan suara gemuruh. Pak Darto berdiri di atasnya, matanya menatap tajam ke arah Robby yang terbaring tak berdaya. Lo nggak bisa menang, Robby. Dunia ini nggak bisa dikuasai oleh ketakutan. Lo mungkin punya segalanya, tapi lo nggak pernah belajar cara hidup dengan hati. Suaranya rendah, namun penuh dengan makna. Robby menggeliat di bawahnya, wajahnya penuh amarah, tapi ia tahu, malam ini adalah akhir dari segala kesombongannya. Pedagang pasar yang tersembunyi di balik pintu dan jendela mulai berani keluar. Mereka melihat Pak Darto berdiri tegap, sosok yang mereka anggap tak lebih dari penjual kerak telur, kini menjadi simbol perlawanan. Tanah Abang punya penguasa baru, bisik seseorang di tengah kerumunan. Pak Darto, dia bukan sekadar jualan, dia menjaga kita semua. Dengan pelan, beberapa dari mereka mulai mendekat, memberi hormat pada lelaki tua itu. Aldi yang selama ini terdiam, bangkit dari tempat persembunyiannya. Ia mendekati Pak Darto dan memeluknya erat. "Bapak, aku nggak takut lagi, aku percaya pada Bapak." Kata-kata itu mengalir begitu tulus, membuat Pak Darto merasa ada kelegaan yang tak terungkapkan. Malam ini, bukan hanya Robby yang kalah, tapi juga semua orang yang pernah meremehkan kekuatan hati manusia. Dan Tanah Abang, dengan segala kericuhannya, akhirnya menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Setelah malam yang penuh perlawanan, Tanah Abang kini kembali pada ritme yang berbeda. Pedagang-pedagang yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan mulai berdiri lebih tegak, wajah mereka dipenuhi rasa percaya diri yang sebelumnya tidak ada. Pak Darto, sosok yang selama ini dianggap hanya seorang penjual kerak telur, kini menjadi lambang keberanian dan harapan bagi mereka. Namun, meski suasana terlihat tenang,
badai belum sepenuhnya mereda. Robbie, meski kalah malam itu, belum sepenuhnya menyerah. Di tengah-tengah pasar yang riuh, Pak Darto duduk di samping gerobaknya, menatap langit yang cerah setelah hujan. Ia tahu, meski hari-hari yang lebih baik mulai datang, masa lalu yang kelam tidak akan mudah hilang begitu saja. Robbie masih ada di luar sana, dan kekuasaannya, meski sudah terluka, tetap mengancam. Aldi, yang duduk di sebelahnya, menggenggam tangan Pak Darto. "Bapak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Aldi, suara penuh harapan, namun juga kecemasan. Pak Darto menarik napas dalam-dalam, menatap anak muda di sampingnya. "Kita harus bertahan, Nak. Kita sudah berhasil mengusir ketakutan, tapi bukan berarti musuh kita berhenti di sini." Matanya kembali memandang ke pasar, mengamati kehidupan yang kembali berjalan. Tanah Abang ini milik kita semua, dan kita harus menjaga agar kekuatan seperti Robbie tak kembali muncul lagi. Tapi, ingatlah satu hal, Aldi, kekuatan sejati bukan datang dari berapa banyak yang bisa kita hancurkan, tapi dari berapa banyak yang bisa kita lindungi. Saat mereka berbicara, suara mobil mewah terdengar memasuki pasar. Pak Darto menoleh, mengenali kendaraan itu. "Robbie," gumamnya, matanya menyipit. Tidak ada tanda-tanda menyerah dari pria muda itu. Dari dalam mobil, Robbie melangkah keluar dengan wajah yang tak lagi tersenyum. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berjalan, bukan hanya marah, tetapi seperti ada perhitungan yang matang. "Lo pikir lo udah menang, Dar?" tanyanya dengan nada penuh ancaman. Pak Darto berdiri, tidak gentar sedikit pun. "Lo nggak ngerti, Robbie. Kemenangan sejati bukan soal kekuasaan atau uang. Itu cuma ilusi. Lo udah punya segalanya, tapi lo nggak pernah punya hati. Tanah Abang bukan milik orang sepertimu." Suaranya tegas, tak tergoyahkan. Namun Robbie hanya tertawa dingin, seperti seorang predator yang siap melancarkan serangan balik yang lebih mematikan. "Gue nggak butuh hati untuk menguasai Tanah Abang, Dar. Gue butuh sesuatu yang lebih kuat, dan gue tahu apa itu." Robbie melangkah lebih dekat, memberi isyarat pada beberapa anak buahnya yang bersembunyi di antara tumpukan barang. Mereka muncul, membawa senjata tajam dan alat-alat untuk menakut-nakuti. Pak Darto menoleh ke Aldi, yang wajahnya kini berubah cemas. "Jangan khawatir, Nak. Ini bukan perang yang harus kita takuti. Ini saatnya untuk mengakhiri semuanya." Ia memegang erat rantai besi yang selama ini menjadi simbol kekuatannya. Tanpa banyak kata, ia melangkah maju, menantang Robbie yang kini terbungkus rasa amarah dan dendam. Di hadapan para preman yang mengepung, Pak Darto tahu, ia tak akan selamanya mampu bertahan melawan mereka. Tapi ia juga tahu, selama ada orang yang siap berjuang, Tanah Abang akan selalu punya harapan. Kali ini, bukan hanya Pak Darto yang akan berjuang. Seluruh pasar, seluruh pedagang yang selama ini terjepit, siap berdiri bersama. Pak Darto memandang mereka, memberi isyarat. "Ini bukan hanya pertarungan gue. Ini pertarungan kita semua." Keteguhan itu mengalir seperti api, menyalakan semangat baru di hati mereka. Robbie menyadari, kali ini, ia berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan dan ketakutan. Ia sedang melawan sebuah komunitas yang telah lama terperangkap dalam bayang-bayang ketakutan, namun kini telah bangkit dengan kekuatan baru. Sebuah kekuatan yang tak bisa dihancurkan dengan uang, dengan ancaman, atau dengan senjata. Sebuah kekuatan yang berasal dari hati, dari persatuan, dan dari keinginan untuk melindungi yang tak bersalah. Tanah Abang yang riuh kini terasa mencekam. Suara langkah Robbie yang mendekat menggema di antara para pedagang yang telah berkumpul, siap menghadapi ancaman yang datang kembali. Namun kali ini, suasana berbeda. Tidak ada lagi ketakutan yang mengikat mereka, tidak ada lagi kebingungan. Semua orang sudah menyadari satu hal yang tidak bisa dipungkiri, mereka tidak lagi sendirian. Pak Darto berdiri tegak di tengah kerumunan, matanya penuh kebulatan tekad. Aldi di sampingnya menggenggam tangan Pak Darto, siap untuk ikut berjuang. Robbie menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. "Kalian pikir bisa melawan gue dengan cara ini? Gue punya segalanya, Dar. Lo cuma lelaki tua yang habis masa kejayaannya." Kata-katanya penuh dengan kebanggaan, namun ada rasa takut yang samar muncul. Para preman yang mendampinginya, yang sebelumnya penuh percaya diri, mulai merasa ragu. Mereka tahu, tidak mudah untuk mengalahkan seseorang yang memiliki keberanian sejati. Mereka bahkan mulai menyadari, kekuatan Robbie tidak lagi cukup.
Pak Darto tidak tergoyahkan. Lo sudah lama bermain dengan ketakutan, Robby, jawabnya, suaranya keras dan penuh pengaruh. Lo cuma menggunakan kekuatan untuk menindas orang lemah. Tapi kekuatan sejati datang dari hati yang tulus dan semangat yang tak tergoyahkan. Hari ini, Tanah Abang bukan lagi milik orang sepertimu. Kata-kata itu terasa berat, penuh makna, dan Robby merasakannya, sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa dunia yang ia kuasai mulai runtuh di depan matanya. Seiring Pak Darto melangkah maju, pedagang-pedagang lain mulai maju bersama. Mereka tidak lagi takut, tidak lagi terjepit. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kita semua di sini bukan hanya untuk bertahan hidup, kata Pak Darto, kita di sini untuk melawan ketidakadilan, untuk melindungi keluarga kita, dan untuk menunjukkan bahwa kekuatan yang sebenarnya ada pada persatuan. Pedagang-pedagang yang sebelumnya hanya bisa bersembunyi di balik meja dan tumpukan barang kini bersatu, berdiri bersama dengan tekad yang sama. Robby merasakan suhu yang tiba-tiba berubah. Ia merasakan tekanan, bukan hanya dari Pak Darto, tapi dari seluruh Tanah Abang. Lo pikir lo bisa mengalahkan gue begitu saja? Gue punya uang, punya koneksi, dan lo cuma pedagang kecil yang terbuang. Robby menarik pistol dari balik jasnya, tetapi tak ada rasa takut di mata Pak Darto. Uang dan koneksi lo mungkin bisa membeli banyak hal, tapi lo nggak bisa beli hati manusia. Lo nggak bisa membeli rasa hormat, jawab Pak Darto dengan tenang. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang mereka, sebuah dorongan keras dari salah satu preman yang mencoba menyerang dari belakang. Namun, tanpa ragu, Aldi yang selama ini diam, bergerak cepat. Ia menghalau serangan itu dengan kecepatan yang mengejutkan, memukul tangan si preman hingga pistol yang dipegangnya terjatuh ke tanah. Aldi menatap Pak Darto dengan mata penuh keyakinan. "Bapak, aku siap," ucapnya dengan suara penuh keberanian. Robby, yang melihat Aldi beraksi, terperanjat. Ia tidak pernah mengira anak muda yang selama ini hanya terlihat lemah akan memiliki keberanian seperti itu. "Kalian semua pasti gila," teriaknya, namun tak ada yang mendengarkan. Tanah Abang kini bukan lagi tempat yang bisa ia kendalikan. Para pedagang yang dulu tunduk padanya kini melihatnya sebagai ancaman yang harus dihadapi. Robby tahu, meskipun ia masih punya kekuatan fisik dan senjata, kekuatannya tidak akan cukup untuk melawan tekad dan persatuan yang ada di depannya. Pada akhirnya, Pak Darto melangkah lebih dekat ke Robby, mengangkat kepala dengan penuh kebanggaan. "Lo bisa pergi, Robby. Atau lo bisa bertahan dan berjuang melawan semuanya di sini. Tapi ingat, apapun yang lo pilih, Tanah Abang ini akan selalu milik mereka yang berani berjuang untuk kebaikan." Pak Darto memberi isyarat pada Aldi dan pedagang lainnya untuk menjaga jarak, namun matanya tetap terfokus pada Robby, menunggu apa yang akan dilakukannya. Suasana semakin mencekam, dan keputusan Robby menjadi penentu dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah ketegangan yang menggantung di udara, Robby berdiri mematung, wajahnya tegang dan bibirnya gemetar. Tangannya menggenggam erat pistol yang ada di tangannya, namun tidak ada niat untuk menembak. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berada di ujung jurang. Tanah Abang, yang sebelumnya ia anggap sebagai tempat untuk memaksakan kehendaknya, kini terasa sangat asing baginya. Para pedagang yang sebelumnya tunduk, kini menatapnya dengan penuh kebencian, dan Pak Darto, yang seharusnya hanya seorang penjual kerak telur, berdiri tegak di hadapannya dengan sikap penuh percaya diri. Robby merasakan cengkraman ketakutan yang tidak bisa ia lepaskan. "Lo nggak akan bisa menang, Robby," kata Pak Darto lagi, suara rendah namun penuh kekuatan. "Lo sudah terlalu lama hidup dengan kebohongan. Lo pikir kekuatan lo itu abadi, tapi lo salah. Semua yang lo miliki bisa hilang dalam sekejap." Kata-kata Pak Darto menggema di antara para pedagang, dan semakin mendalam meresap ke dalam hati Robby. Ia merasa seperti ada yang terlepas dari dirinya, sesuatu yang selama ini ia abaikan, yang selama ini ia kira tak penting. Itu adalah ketulusan, sebuah kualitas yang tidak pernah ia miliki. Robby mengalihkan pandangannya ke tanah, matanya mengedipkan kilatan amarah. "Gue nggak takut sama lo, Dar," jawabnya dengan suara serak. Namun meski kata-katanya keras, di dalam hati, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dulu, ia selalu merasa tak terkalahkan. Tetapi kali ini, ia merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Ada banyak hal yang ia inginkan, kekayaan, kekuasaan,
Rasa takut yang menguasai setiap orang, but the one thing he never had was respect. It was a respect that Pak Darto had, a respect that couldn't be bought, a respect that came from genuine courage. Pak Darto melihat perubahan dalam diri Robby, meskipun hanya sedikit. Namun itu sudah cukup baginya untuk tahu bahwa Robby berada di titik balik dalam hidupnya. Lo bisa memilih untuk terus mengejar ketakutan dan kebohongan, Robby, kata Pak Darto, suaranya lebih lembut namun penuh keyakinan. Atau lo bisa berhenti sekarang, lo bisa keluar dari lingkaran setan yang lo ciptakan sendiri dan mulai hidup dengan cara yang lebih benar. Pilihan ada di tangan lo. Ada kesunyian yang mendalam setelah ucapan itu, seolah seluruh Tanah Abang menunggu apa yang akan dilakukan Robby. Tangan Robby gemetar, ia menurunkan pistolnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa kebingungan. Di sekelilingnya, para pedagang melihat dengan tatapan penuh harap. Aldi, yang sejak tadi berdiri di belakang Pak Darto, menatap Robby dengan pandangan yang tidak lagi takut. Ia merasa bahwa keputusan Robby kali ini akan menentukan nasib Tanah Abang, dan dirinya sendiri. Robby perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam, matanya masih tajam menatap Pak Darto. Kenapa lo nggak hancurkan gue aja, Dar? Katanya, hampir berbisik. Kenapa lo masih memberi gue kesempatan? Gue nggak pantas diberi kesempatan. Suara Robby begitu lemah, terisi penyesalan yang dalam. Pak Darto tersenyum, tidak dengan kebanggaan, tetapi dengan pengertian. Karena gue tahu, Robby, lo bisa lebih dari ini. Lo nggak terlahir untuk jadi monster, lo hanya terperangkap oleh dunia yang salah. Robby terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima, meskipun hanya dengan kata-kata. Sebelumnya, setiap keputusan yang ia buat selalu berdasarkan pada rasa takut, takut kehilangan, takut tak dihormati, takut dianggap lemah. Namun sekarang, ia merasa seperti ada jalan keluar, jalan yang selama ini ia tidak lihat. Perlahan-lahan, ia meletakkan pistolnya sepenuhnya ke tanah dan mengangkat tangan ke udara, seperti mengakhiri sebuah pertarungan tanpa kata-kata. Dengan langkah yang perlahan, Robby mundur, meninggalkan Tanah Abang yang dulu ia anggap sebagai ladang kekuasaannya. Ia tahu, kali ini, keputusan yang ia buat bukan hanya soal kekalahan atau kemenangan. Itu adalah keputusan untuk mengakhiri siklus kebencian yang sudah bertahun-tahun melilit dirinya, untuk memberikan kesempatan pada dirinya untuk berubah. Para pedagang yang melihatnya mulai merasa sedikit lega, namun mereka tahu bahwa jalan menuju perdamaian ini belum sepenuhnya selesai. Namun setidaknya, malam itu, Tanah Abang memperoleh harapan baru, harapan yang datang dari keberanian seorang lelaki tua, dan sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Hari-hari setelah Robby mundur dari Tanah Abang, suasana di pasar mulai berangsur-angsur berubah. Pedagang yang dulu hidup dalam ketakutan kini mulai bernapas lega. Tidak ada lagi suara derap langkah preman yang menakutkan, tidak ada lagi ancaman dari orang-orang yang dulu berkuasa. Tanah Abang yang semula terasa seperti medan perang kini tampak lebih damai, meskipun luka lama masih membekas di hati para pedagang. Mereka tahu, meskipun Robby telah pergi, perjuangan untuk menjaga kedamaian ini belum selesai. Mereka harus bekerja keras untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan. Pak Darto kembali ke gerobaknya, di mana ia mulai menata ulang bahan-bahan kerak telur yang ia jual. Keheningan pagi terasa berbeda kali ini. Ia melihat para pedagang lain yang biasanya hanya berbisik-bisik, kini berbicara dengan lantang. Mereka tertawa, berdiskusi, dan saling membantu. Ada semangat yang baru yang tercipta setelah pertempuran malam itu. Aldi yang berdiri di samping Pak Darto tersenyum melihat perubahan itu. Pak Darto, Tanah Abang sudah berubah, katanya dengan suara penuh optimisme. Pak Darto mengangguk, menatap pasar yang semakin hidup. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perubahan ini hanya bisa bertahan jika mereka terus menjaga persatuan. Ingat, Aldi, kita tidak boleh lengah. Robby mungkin sudah pergi, tapi ada banyak orang lain di luar sana yang bisa saja ingin mengulang apa yang telah kita hadapi, kata Pak Darto dengan tegas. Aldi hanya mengangguk, menyadari betapa pentingnya pesan itu. Kita akan terus bertahan, Pak. Kali ini, kita lebih kuat. Namun, meskipun Tanah Abang mulai terlihat lebih aman, sebuah perasaan tidak tenang mulai menghinggapi Pak Darto. Ia merasa ada sesuatu yang mengancam, sesuatu yang lebih besar daripada hanya pertempuran fisik. Sejak Robby pergi, beberapa pengusaha besar mulai menunjukkan minat untuk masuk ke pasar, menawarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli tanah dan mengubahnya menjadi pusat perbelanjaan modern.
Pak Darto merasa ini adalah ancaman baru, yang bisa saja mengubah wajah Tanah Abang selamanya. Pak Darto, kita perlu memikirkan masa depan, ujar Aldi yang kembali mendekat. Bukan hanya bertahan hidup, tapi bagaimana kita bisa menjaga Tanah Abang agar tetap menjadi rumah bagi kita semua. Pak Darto memandang Aldi dengan mata yang tajam, namun penuh kebijaksanaan. Tanah Abang sudah menjadi bagian dari kita. Tapi tidak ada yang bisa bertahan jika kita tidak berubah bersama zaman. Kita harus mencari cara untuk bertahan tanpa kehilangan identitas kita. Kata-kata Pak Darto terdengar berat, namun penuh makna. Aldi mengangguk paham, meskipun masih ada banyak keraguan di hatinya. Hari demi hari berlalu, dan perubahan itu semakin terasa. Beberapa pedagang yang dulu hidup dalam bayang-bayang ketakutan kini mulai berpikir lebih jauh tentang bagaimana mereka bisa menjaga keberlangsungan pasar ini. Mereka tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga berkembang. Mereka mulai mengadakan pertemuan, merencanakan strategi, dan memikirkan cara-cara untuk menghadapi pengusaha-pengusaha besar yang mulai mendekati mereka. Meski tantangan ini jauh lebih besar, Pak Darto merasa ada harapan baru. Semangat yang ditanamkan dalam diri mereka selama perjuangan melawan Robi kini mulai tumbuh menjadi benih-benih perubahan yang positif. Namun, di luar Tanah Abang, Robi tidak benar-benar pergi begitu saja. Ia mungkin mundur dari pasar itu, tetapi ia tidak pernah bisa melepaskan kekuasaannya sepenuhnya. Di ruang kantornya yang mewah, Robi duduk dengan wajah yang tidak bisa dibaca. Di matanya, ada api yang masih berkobar, api yang belum padam. Mereka pikir ini sudah selesai. Belum, ini baru permulaan, gumamnya dengan senyum tipis yang tidak menunjukkan rasa takut. Ia sudah punya rencana baru, dan kali ini, ia tidak akan berhenti sampai Tanah Abang kembali ke tangannya. Pak Darto masih sibuk dengan gerobaknya, namun hatinya tetap terjaga. Ia tahu, meskipun Robi telah pergi, ancaman baru mungkin saja muncul. Namun, ia juga yakin bahwa selama mereka bersatu, mereka bisa menghadapinya. Perubahan akan datang, Aldi, kata Pak Darto suatu sore, tapi kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Tanah Abang ini adalah milik kita, dan kita tidak akan membiarkan siapapun merampasnya. Aldi menatap Pak Darto, merasakan kekuatan kata-kata itu mengalir ke dalam dirinya. Kini, mereka bukan hanya bertahan. Mereka siap untuk berjuang, sekali lagi. Beberapa minggu setelah perubahan yang terjadi di Tanah Abang, suasana mulai semakin panas. Pedagang yang dulunya hidup dalam ketakutan kini semakin terbuka, berbicara dengan lantang tentang masa depan mereka. Mereka mulai merencanakan pengembangan pasar dengan cara-cara yang lebih kreatif, menggunakan teknologi dan pemasaran modern, untuk menarik lebih banyak pelanggan. Namun, di balik ketenangan ini, ada sesuatu yang gelap mulai berkembang. Para pengusaha besar yang sebelumnya diam-diam memantau, kini mulai bergerak lebih agresif, menawarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli pasar itu. Pak Darto merasa tekanan semakin mendalam. Di suatu malam yang sunyi, saat Pak Darto sedang menutup gerobaknya, Aldi datang dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Pak, ada sesuatu yang harus kita hadapi. Mereka kembali, lebih kuat dari sebelumnya," katanya dengan nada tegang. Pak Darto berhenti sejenak, menatap Aldi. "Siapa yang kembali?" tanya Pak Darto, suara berat. Aldi menarik napas panjang. "Mereka, para pengusaha yang ingin mengambil alih Tanah Abang. Kali ini, mereka membawa pengaruh lebih besar, lebih banyak uang, dan mereka berusaha menekan kita dengan cara yang lebih halus." Pak Darto menatap pasar yang semakin sepi saat malam tiba. Di matanya, ada kilatan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. "Kita tidak bisa hanya bertahan, Aldi. Kita harus melawan. Tapi kita harus melawan dengan cara yang berbeda. Kita harus melawan dengan kekuatan yang mereka tidak punya." Aldi bingung, tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud Pak Darto. "Kekuatan seperti apa, Pak?" tanya Aldi. Pak Darto tersenyum tipis, kemudian dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Kekuatan kita adalah persatuan, Aldi. Selama kita berdiri bersama, tidak ada yang bisa meruntuhkan kita." Keesokan harinya, Pak Darto memanggil para pedagang untuk berkumpul di sebuah tempat yang lebih tenang di luar pasar. Mereka duduk melingkar, dan Pak Darto mulai berbicara dengan suara yang tegas, namun penuh kebijaksanaan. "Kita sudah berhasil menjaga Tanah Abang, tapi sekarang kita menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka ingin membeli Tanah Abang, mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak lagi kita kenali.
Tetapi kita punya sesuatu yang tidak mereka miliki, semangat dan keberanian kita untuk menjaga rumah kita. Para pedagang yang mendengarnya mulai menyadari bahwa ini adalah saat yang menentukan. Mereka tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Mereka harus berdiri bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu pedagang yang selama ini hanya diam, Pak Joko, mengangkat tangan. Pak Darto, kami tidak bisa terus bertahan hanya dengan harapan. Kita butuh strategi, kita butuh dukungan lebih dari sekedar kata-kata, katanya dengan tegas. Pak Darto mengangguk, menyadari bahwa Pak Joko benar. Kita memang harus lebih cerdas. Kita tidak bisa melawan uang dengan uang. Kita harus melawan dengan apa yang kita punya, dengan kekuatan komunitas, dengan cara kita sendiri. Kita akan menunjukkan bahwa Tanah Abang bukan sekadar tempat berdagang, tapi rumah bagi kita semua. Jawaban itu memunculkan semangat baru di hati para pedagang. Mereka siap untuk berjuang, namun dengan cara yang lebih terorganisir dan bijaksana. Pak Darto kemudian memutuskan untuk membawa pertemuan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mengundang beberapa pemimpin komunitas, bahkan tokoh masyarakat yang selama ini tidak terlibat dalam perjuangan mereka. Kita membutuhkan lebih banyak dukungan, lebih banyak orang yang mengerti apa yang kita hadapi, kata Pak Darto kepada mereka. Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, maka kita bisa menunjukkan kepada pengusaha besar bahwa Tanah Abang ini bukan untuk diperjualbelikan. Keputusan itu membuka jalan bagi mereka untuk memperluas jangkauan perjuangan mereka, dan membawa lebih banyak orang ke dalam pertempuran ini. Sementara itu, di luar sana, Robi memantau dengan cermat pergerakan Pak Darto dan para pedagang. Ia tahu, meskipun ia telah mundur, Tanah Abang masih terus membara dalam pikirannya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa tempat yang dulu ia kuasai kini berada di tangan orang-orang yang tidak bisa ia kendalikan. Di ruang kantornya yang sunyi, Robi menatap sebuah peta besar Tanah Abang yang terhampar di depan matanya. Mereka pikir mereka menang, mereka hanya menunda yang tak terhindarkan, katanya pelan, lalu tersenyum tipis. Ia sudah mempersiapkan langkah selanjutnya. Kali ini, ia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Pak Darto tidak tahu bahwa Robi masih memantau gerakannya, namun ia merasakan perubahan yang semakin mendekat. Ketika pertemuan dengan tokoh masyarakat selesai, ia merasa optimisme kembali mengalir di Tanah Abang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran yang lebih besar baru akan dimulai. Ia hanya bisa berharap bahwa semangat yang telah mereka bangun bisa bertahan, dan mereka bisa menghadapi tantangan besar yang akan datang. Karena Tanah Abang bukan hanya tempat mencari nafkah. Itu adalah simbol keberanian dan perjuangan yang tak akan pernah padam. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di Tanah Abang semakin memanas. Meskipun Pak Darto dan para pedagang telah mempersiapkan diri dengan berbagai strategi dan dukungan dari masyarakat, ancaman yang datang dari pengusaha besar semakin nyata. Mereka mulai menggerakkan kekuatan mereka, menawarkan uang dalam jumlah fantastis, dan bahkan mencoba mempengaruhi beberapa pedagang yang masih ragu untuk bergabung dengan mereka. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah cara mereka beroperasi. Seperti bayang-bayang yang tak kasat mata, mereka bekerja dengan sangat halus dan licik. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti cengkraman yang semakin mempersempit ruang gerak para pedagang. Pak Darto merasakan ketegangan itu lebih dalam daripada siapapun. Ia tahu bahwa musuh kali ini tidak hanya datang dengan uang, tetapi juga dengan kekuatan politik yang bisa saja mengubah segalanya. Malam itu, saat ia berjalan pulang setelah berkunjung ke beberapa pedagang, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah mobil hitam terparkir di dekat jalan utama Tanah Abang, dengan dua orang di dalamnya yang tampak mengamati pasar dengan seksama. Pak Darto merasa ada yang tidak beres. Ia berhenti sejenak, menyembunyikan diri di balik tembok kecil. Hatinya berdebar, dan ia tahu, ini adalah pertanda buruk. Pak Darto, ada yang tidak beres, kata Aldi yang tiba-tiba muncul di belakangnya, wajahnya pucat. Ia baru saja melihat mobil tersebut, dan merasa bahwa ada yang sedang mengintai mereka. Mereka datang lagi, bukan hanya dengan uang, tapi dengan segala cara untuk menghancurkan kita. Pak Darto mengangguk pelan, meskipun ia merasa ketakutan yang sama. Kita tidak bisa hanya menunggu dan berharap mereka mundur. Kali ini, kita harus melawan dengan cara yang lebih cerdas, jawabnya dengan suara rendah dan tegas. Aldi mengerti, ini bukan lagi soal bertahan, tapi soal menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Keesokan harinya,
Pak Darto memanggil pertemuan darurat dengan para pedagang. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh harapan kini tampak lebih serius. Mereka tahu, saat-saat ini adalah titik balik. Jika mereka tidak bisa mengatasi ancaman yang datang, Tanah Abang akan kehilangan segalanya. Kita sudah berjuang begitu keras untuk sampai ke titik ini, kata Pak Darto dengan suara yang keras namun penuh tekanan. Namun, mereka tidak akan berhenti sampai Tanah Abang jatuh ke tangan mereka. Kita harus bersiap menghadapi mereka dengan cara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Para pedagang saling berpandangan, dan dalam diam, mereka tahu bahwa Pak Darto benar. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Kita harus menemukan cara untuk memukul mundur mereka sebelum semuanya terlambat, kata Pak Joko, salah satu pedagang yang selama ini menjadi sosok yang pendiam, namun kini berbicara dengan penuh keyakinan. Jika mereka mengandalkan uang dan kekuasaan, kita harus mengandalkan kekuatan kita sebagai komunitas. Kita harus menunjukkan bahwa Tanah Abang bukan sekadar tempat berjualan, ini adalah rumah kita. Kita akan lakukan apapun untuk melindunginya. Rencana mereka pun mulai terbentuk. Pak Darto bersama Aldi dan beberapa pedagang lainnya mulai menyusun strategi untuk melawan pengusaha besar itu dengan cara yang lebih cerdik. Mereka tahu, musuh mereka kali ini tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki banyak pengaruh di luar sana. Mereka harus bersatu, bukan hanya sebagai pedagang, tetapi juga sebagai sebuah kekuatan yang tak bisa dipatahkan. Kita harus punya jaringan yang lebih luas, kata Pak Darto. Kita harus mendapat dukungan dari media, dari masyarakat, dan bahkan dari para tokoh politik yang peduli dengan nasib Tanah Abang. Namun, meskipun Pak Darto dan para pedagang mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih strategis, bayang-bayang ancaman terus mengintai. Di balik layar, Robi menggerakkan semua kekuatannya, tidak hanya dengan uang, tetapi dengan koneksi yang ia miliki. Ia tahu bahwa untuk benar-benar menguasai Tanah Abang, ia harus menghancurkan semangat para pedagang, menggoyahkan solidaritas yang telah dibangun dengan susah payah. Malam itu, di ruang kerjanya yang sunyi, Robi tersenyum tipis. Mereka pikir mereka bisa menang. Mereka belum tahu siapa yang mereka hadapi, gumamnya dengan penuh kebencian. Ia sudah merencanakan langkah besar berikutnya, dan kali ini, ia tidak akan memberikan ampun. Pak Darto merasakan perasaan yang sama, meskipun ia tidak tahu siapa yang bersekongkol di balik layar untuk menghancurkan mereka. Namun, ia tahu satu hal yang pasti, pertempuran kali ini bukan hanya tentang memenangkan atau kehilangan pasar. Ini tentang mempertahankan hak mereka untuk hidup dengan martabat, untuk menjaga Tanah Abang tetap menjadi tempat yang aman dan dihormati. Ia bertekad, tidak akan ada yang bisa menghalangi perjuangan mereka, selama mereka tetap bersatu, selama mereka tetap teguh pada keyakinan mereka. Seiring dengan pergerakan yang semakin intens, Pak Darto merasakan bahwa waktu mereka semakin habis. Setiap langkah yang diambil oleh para pedagang untuk memperkuat posisi mereka, selalu saja ada halangan. Meskipun dukungan masyarakat semakin berkembang, ancaman dari para pengusaha besar tidak bisa dianggap enteng. Mereka mulai menggunakan cara-cara lebih licik untuk mengusik semangat para pedagang. Satu persatu, pedagang mulai mendapat tawaran-tawaran besar yang tidak bisa mereka tolak, menggoda mereka dengan janji kekayaan dan kehidupan yang lebih mudah. Pak Darto merasa seperti terjepit di antara dua kekuatan besar. Satu sisi adalah solidaritas para pedagang yang sudah sepakat untuk melawan, namun sisi lainnya adalah godaan yang datang dalam bentuk uang yang begitu besar. Aldi yang selalu berada di samping Pak Darto, merasakan ketegangan yang sama. Pak, mereka tidak hanya berusaha membeli pasar ini, mereka juga berusaha membeli hati orang-orang kita, kata Aldi dengan raut wajah yang serius. Pak Darto menatap Aldi, merenung sejenak. Memang itu tujuan mereka. Mereka tahu bahwa jika bisa menghancurkan persatuan kita, Tanah Abang akan jatuh begitu saja ke tangan mereka. Namun, meskipun ketegangan semakin meluas, Pak Darto tidak bisa menyerah. Kami